Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Juga Wirawan dengan NIM 240 10 110 193, kelompok D1 semester 3 jurusan Ilmu Komputer. Hadirnya saya di sini dan ada terbitnya video ini untuk melengkapi UTS Praktikum Pemrograman 3 dari kelompok D1, D1 dan D1. Dan saya berasal dari kelompok D1. Soal ini perancangan database aplikasi inventory. Baik, saya mulai pertama untuk di soal 1. Yang di sini membuat database untuk aplikasi inventory sederhana menggunakan HDSQL. Tambahkan hanya nama tabel, nama field, dan tipe datanya tanpa menulis query SQL. Ada 3 tabel dengan hubungan one to many. Ada users, items, sama transactions, maaf. Di sini ada kolom untuk ID user yang dimana itu primary key, terus nama, email, password, dan role dari usernya itu tersendiri. Ada items, dimana items itu ada kolomnya ID item, yaitu primary key-nya, nama item, stok, harga, dan kategori. Dan masuk ke transaksi, yang dimana ada kolom ID transaksi, yaitu primary key-nya, ID user, dan ID item, jumlah total harga dan total harga dan tanggal. Dan disuruh untuk buat 10 data pada masing-masing tabel, yang dimana ada 10 data di users, item, sama transaksi. Mohon maaf apabila jika saya tidak fokus dalam kamera, karena saya melihat menggunakan monitor. Jadi kita sekarang masuk ke dalam database-nya yang sudah telah dibuat. Jadi ada tiga tabel, yang dimana pertama items. Di sini ada kolomnya ID item, data type-nya integer, dan kita set 10. Nama item, stok, harga, kategori, yang data type-nya berbeda-beda. Nama itemnya menggunakan varchar, stoknya yang menggunakan integer, harganya menggunakan double, kategori varchar-nya kategorinya menggunakan data type varchar. Dan masuk ke dalam tabel transaksi. Di sini ada foreign key-nya juga yang di sini, dan juga ada primary key-nya, yang dimana primary key-nya itu ada transaksi yang sebelum saya sebutkan, itu data tipenya integer, data usernya integer, ID itemnya integer, jumlah integer, total harga double, tanggal, date. Foreign key-nya ada di ID user sama item, yang dimana kolom untuk pertama transaksi yang pertama, foreign key yang pertama, kolom dari ID user, reference table-nya dari users juga. Foreign kolomnya itu ID user juga tetap saling berhubungan. Juga untuk transaksi foreign key yang kedua, yang untuk item, kolomnya dari item, reference table nya juga dari item, foreign kolomnya juga dari ID item. Dan users juga sama, berbeda. Ada primary key-nya ID users, sama juga data type integer, nama varchar, email varchar, password varchar. Role-nya ini Eno, karena ada 2 tipe pengguna, yang dimana itu seorang admin dan juga user. Dan kita masuk ke dalam kodenya. Soal kedua, yang dimana ada koneksi database dan struktur proyeknya. Ada perintah untuk membuat struktur proyek PHP natif dengan folder config, public, dan folder config, folder public, dan folder source. Dan juga membuat file koneksi.php menggunakan MySQL Connect. Bukan PDO, pastikan koneksi dasar ke database inventory Anda. Jadi di sini sudah ada koneksinya. Di kode PHP ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL ya, berdasarkan juga soalnya tadi. Untuk di host, user, path, sama database-nya yang ini, itu tuh nyimpen data koneksi seperti alamat server, username,
untuk hostnya itu, passwordnya juga, dan nama database-nya. Yang DB ini nama database. Dan juga kita menggunakan koneksi itu MySQL Connect ya, yang dimana itu ngubungin PHP-nya ke database MySQL-nya itu. Dan di sini ada if, ya dimana situasi jika koneksi mati, die gitu. Jika koneksi gagal lah, jika koneksi gagal itu maka program itu berhenti, nge-stop gitu, die. Nah itu nampilin pesan ini, koneksi database gagal gitu. Dalam format JSON ini, MySQL Connect error. Ini yang bakal nampil errornya. Seperti itu. Kita lanjut untuk di soal nomor 3, routing API dan NPN awal. Membuat file public index.php sebagai pengendali utama, mengimplementasikannya routing manual untuk endpoint API users, API items, dan API transactions dengan respon bentuk JSON. Di sini sudah ada index.php. Ini pertama ini sebenarnya kode PHP ini sebenarnya fungsinya sebagai router utama untuk API-nya ya. Tadi juga udah di soalnya sudah disebutkan. Dan dimana itu ngatur alur permintaan kayak request gitu ke file API yang sesuai. Gitu. Di sini ada authorization nggak kebacanya sama ngambil token dari authorization headernya. Di sini cek token valid, ambil URL path setelah API-nya. Dan juga ini nentuin file API-nya yang bakal dipanggil. Nah ini folder source yang isinya file API. Di sini kalau untuk ini if file exists, filenya itu ada atau enggak gitu. Pokoknya dia nge-require ada filenya gitu. Gitu sih. Yang pertama yang tadi itu header content type itu dia hasil responnya dikirim dalam format JSON, of course. Nah, terus di sini ngecek apakah tokennya valid atau enggak gitu. Kan ini di sini tulisannya hanya token ini valid token 1 2 3 gitu. Jadi cuman token itu aja yang bisa masuk gitu, yang diterima gitu. Kalau salah ya bakal keluar pesan message authorization dan respon code-nya itu 401 unauthorized, tidak diizinkan. Nah kalau tokennya benar ya langsung ngebaca URL path-nya ini ya setelah API buat nentuin file API-nya itu mana yang diminta gitu. Sama ini ya require file tadi, kalau tujuannya ada ya dijalanin, kalau ditemukan ya bakal kirim pesan ini endpoint not found, ini mana respon code-nya 404. Ya script ini sih sebenarnya buat ngamanin API-nya ya, dengan ngasih token gitu. Dengan token juga ngarahin request-nya tuh ke file API sesuai berdasarkan URL-nya. Oke, kita lanjut untuk di soal keempat, yaitu endpoint CRUD untuk items, yang dimana kita buat API CRUD create, read, update, delete untuk resource items menggunakan PHP native, MySQL, dan mengujinya setiap operasi dengan Postman. Di sini sudah kita buka untuk kode item atau PHP-nya, yang dimana ini content type-nya mintanya JSON. Sebenarnya ini buat request dari klien gitu buat ngerespon dalam format JSON. Nah, semua logikanya ini dibedain berdasarkan HTTP-nya gitu, metodenya get, post, put, sama delete. Nah, di sini ada get, ada post buat datanya, ngambil data put, dan juga menghapus data delete. Yang dimana kalau yang get itu bisa nampilin semua data items gitu. Nah, terus ada filter kategori juga. Ini menambahkan filter kategori, mencari nama itemnya, terus pagination yaitu page limitnya itu. Terus ada ngitung total data dan total halaman, juga ngembaliin hasilnya tetap dalam format JSON. Jadi sini kita akan melakukan uji seperti tadi yang di sini uji setiap operasi Postman. Kita akan pertama ngepost, kita membuat ini biar tokennya tadi itu adalah token 1 dari 3. Jadi kita akan masukkan authorization-nya dulu, token 3.
Dan juga di sini ada buat yang mau kita tambahkan, misalkan kita tambahkan nama itemnya beras, beras kencur gitu. B-nya hilang. Iya. Beras kencur, stoknya satu aja deh. Kalau 10.000, kategori jamu. Nah, sebentar, ada body. Kita sudah masuk authorization bear tokennya token security 3 dan bodinya sudah ini. Jenis anaknya raw dan file type-nya JSON. Sebentar, kita hapus dulu ada yang tidak benar di filenya. Dan sekarang coba kita send. Item ditambahkan, sudah berhasil. Dan sekarang kita bakal coba yang sebentar, kita buka item tadi lagi. Kita akan coba untuk tadi post sudah. Mungkin sekarang kita akan get ya, mendapatkan gitu. Oke, sekarang kita bakal nyoba yang get. Ya, kita ubah ke cookies dulu, soalnya dia kalau kita masuk ke body dia suka nggak refresh. Tadi saya baru coba soalnya. Ya, kita send aja, kita sudah masukin URL-nya dan akan muncul untuk page 1 segala macam datanya akan muncul semua. Kalau kita mau cari berdasarkan filter kategori, bisa tinggal kita question mark, kita ketik sana ada tinggal kita ketik kategori sama dengan kategorinya apa, bakal saya cari soda karena sudah ada tadi dibuat di database-nya ya. Ada 10 data di tabel kategorinya. Tabel itemnya dan juga kategori itu. Terus habis soda dan search dengan Fanta di page pertama dan juga limitnya 5. Agak loading karena kita pakai VMware. Sini ya, sudah page 1 kategori soda, search Fanta, dan page 1 limitnya 5. Cari, kita harus begini dulu baru muncul. Ini sudah sama kategorinya ya, sudah sukses yang untuk get. Sekarang kita bakal coba untuk yang sebentar put ya. Berarti ngubah hitam. Ini kita hapus, ini kita ganti URL ID dengan authorization-nya tetap biar tokennya 1, 2, 3 dan kita ganti itemnya, coba kita baru anak ini aja deh, kita send item diperbarui, sudah sukses yang untuk liput. Dan kita sekarang mencoba yang uji yang delete. Tetap ID 1, authorization-nya tetap token 3. Kita letak sini biar langsung item telah dihapus. Itu untuk yang di pertanyaan keempat. Oke, kita lanjut untuk nomor 5. Di sini sudah ada kodenya users.php, dimana ini metode ngambil HTTP-nya. Ini ada get, ada post, ada put, ada delete. Saya mulai pertama yang untuk yang di get ya. Yang di get. Yang di get ini buat ngambil data semua user atau enggak satu user aja gitu. Jadi dia hanya select milih dari semua user
dia nyari dari ID usernya gitu. Ini, dari koneksi select from user where ID user gitu. Misalkan ID-nya 3 gitu. Langsung muncul gitu. Sama kalau yang ini di kode ini yang if ini misalkan nggak ditemukan gitu, ID-nya nggak ada di dalam data, nggak ada user itu, nggak ada, munculnya pesan error yang dimana user tidak ditemukan. Ini kode respon errornya 404 gitu. Sama ini ada post tambah user baru juga. Di sini dia kosong semua, jadi kita bisa nginput ya, nginput nama, email, password, dan juga ruangnya admin atau user. Dan kalau salah satu nggak diisi, dia muncul pesan error yang dimana ada input message, ada error yang dimana itu muncul pesan semua field harus diisi, jadi emang harus diisi semua. Nah, sekarang ada yang cek email unik. Di sini ada kodenya itu. Sebenarnya di kode yang ini nih nyimpan data user baru gitu ke tabel user. Tapi dia caranya itu ngevalidasi email unik supaya nggak ada duplikat gitu. Nah, di sini MySQL query gini, select dari user di mana emailnya mereka yang sudah ada di database itu dicek lagi. Dan misalkan ada email yang sama masuk ke dalam yang, misalkan ada user baru menambahkan email, tapi email tersebut telah digunakan dan sudah masuk ke database, itu bakal muncul pesan respon error yang dimana pesan itu email sudah digunakan gitu. Ya, status kodenya itu 404 juga, 400 malah 400. Nah, habis itu untuk menambahkan user barunya itu udah nambahin data user baru ke tabel user. Variabelnya hasil input dari request JSON gitu, nama, email, password, role-nya itu. Nah, gitu. Nah, ini untuk ngecek apakah dia berhasil nambahin data usernya itu. Kalau query gagal, ya misalkan karena kesalahan SQL-nya itu, pesannya tuh bakal muncul yang ini, gagal menambahkan user MySQL error gitu. Kalaupun berhasil menambahkan, ya udah user berhasil ditambahkan gitu. Respon sukses lah gitu. Masuk ya konfirmasi sama ininya. Seperti itu kita menjawab untuk di nomor 5. Sebenarnya juga tadi yang untuk di pertanyaan nomor 4, saya sudah langsung include yang autentikasi menggunakan token ya. Yang tadi di bayar tokennya itu token 123 ini. Macam token validnya sini. Tambahkan autentikasi sederhana untuk entering post put delete dengan header authorization bearer token 123. Jika token salah atau kosong, kembali respon 401 unauthorized. Jadi sini tadi tuh kita coba langsung aja ya. Gampang. Mohon maaf, agak ngelag dikit karena ini pakai VMware virtual machine. Ini sudah saya tulis token 123 body gini. Nah, kita post. Tadi kan sudah benar tuh yang kita cek di yang pertama di soal nomor 3. Sekarang kita coba ya, misalkan salah 1, kedua 1. Pesannya apa nih? Ini lagi sending request. Pasti dia 401 karena unauthorized, tokennya salah, nggak sesuai unauthorized. Betul. Ini kalau misalkan dia benar, kita send. Kita balik lagi sebentar. Item ditambahkan. Dia sudah masuk di autentikasi berdasarkan token tadi. Bearer token. Sekarang mau bahas yang soal nomor 6, endpoint transaksi dengan relasi. Jadi kita ngebuat API
untuk transaksi yang nampilin data gabungan antara user sama itemnya gitu. Yang seperti ini sudah kita tampilkan di sini. Sudah ditampilkan dan juga di sini select, ada select, ID transaksi, nama usernya, nama item, jumlah total harga, tanggal, dan dari transaksi ini digabung ke user dan juga gabung sama itemnya. Dan di sini juga ada result kalau query-nya gagal karena SQLi error gitu. Ini content type-nya tetap application JSON. Ini saya buat JSON Pretty Print karena waktu saya coba buka index of di browsernya itu dia nggak rapi, acak-acak-adul gitu. Jadi saya tambahkan ini. Itu sih untuk di transaksinya. Dan juga kalau kita balik di 7, oh ya, di soal nomor 7 ini juga sudah saya jelasin tadi. Sebenarnya masuk di item sini sudah saya masukkan. Mohon maaf agak ngelag. Sudah tambahkan filter kategori, tambah mencari nama item gitu. Ini juga ada query count limit offset gitu. Ini limit offset pada query-nya. Namanya filter kategori, pencarian nama item, limit offset juga untuk pagination-nya, jalan query utama, hitung total halaman. Ini total dollar total data atau limit. Juga untuk hapus data ini. Juga validasi dan penanganan error itu sudah tadi saya masukkan ke endpoint yang API yang email sudah digunakan tadi yang ada di user. Sebentar. Ini email message sudah digunakan. Yang tadi cek email unik gitu. Kalian pengubahan. Dan sudah selesai untuk penjelasan dari koneksi PHP-nya, indeks PHP-nya, item, transaksi users-nya, sama juga untuk di database-nya. Maaf, sebentar. Ini Laravel-nya yang kita sudah buat tadi, ada item, transaksi, sama user-nya. Dijelaskan terlebih awal tadi untuk soal nomor 1. Dan kalaupun kita mau mencoba di Google Chrome, ini ada di folder source, items, PHP, pretty print, ini menampilkan page limit total datanya, total pagesnya, dan datanya langsung turun ke bawah. Ada transaksinya yang sudah saya buat tadi di database-nya ini. Sebentar, sudah saya buatkan tadi di transaksi datanya itu. Dan untuk usernya yang ada nama, email, password, sama role-nya seperti itu.